Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. ya, Siang, Pak. adik-adik yang semangat hari ini, terima kasih atas kehadiran Anda yang sudah masuk pada room 12 untuk melakukan penguatan diri Anda, kompetensi Anda agar mahir menggunakan Mendeley ya. Jadi tahapan ini saya kira bisa diikuti bersama bagaimana tahapan-tahapannya, mohon diperhatikan ya. Bagi Anda yang tidak menggunakan laptop bisa mencatatnya ataupun bisa bantu untuk merekam pada layar handphone Anda ya. Oke, saudara sekalian, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan yang sudah saya miliki ya, tapi tidak akan menampilkan ini terlebih dahulu. Saya menampilkan PowerPoint yang sudah saya siapkan ya. Jadi saudara sekalian, saya juga sudah mengirim untuk link Anda dapat mendownload Mendeley ini ya. Bisa Anda cek di link Anda di pesan chat ya. Ada bisa melalui link drive yang saya miliki. Yang kedua bisa Anda mengaksesnya melalui www.mendeley.com ya, langsung bisa mendownloadnya saudara sekalian. Oke, langsung saja. Ini adalah teknis bagaimana Anda bisa menggunakan Mendeley ini dengan baik. Yang pertama sudah dipastikan Anda harus memiliki dulu aplikasi ini ya. Oke, saya pastikan sudah masuk, sudah tampil di layar Anda ya. Pastikan Anda harus memiliki aplikasi dengan cara mendownloadnya ya, dan situ menginstalnya di laptop Anda. Kemudian saya juga sudah memberikan beberapa muatan di sini bagaimana jika Anda terlupa dengan kegiatan ini ataupun tidak ingat dengan apa yang saya sampaikan, Anda bisa mengeceknya melalui website yang sudah saya siapkan ataupun link YouTube yang sudah saya siapkan. Oke, saudara sekalian, langsung saja dalam menggunakan aplikasi ini, pada saat Anda mulai untuk menginstalnya di laptop dan sudah tersedia di laptop Anda, harus diingat Anda harus memiliki Gmail ya, harus memiliki Gmail aktif yang Anda ingat passwordnya nanti. Kenapa? Mungkin saja ini akan diminta untuk persetujuan masuk seperti layar yang saya tampilkan ya, verifikasi your account ya, karena semua data di dalam Mendeley ini nantinya akan tersimpan di email Anda ya. Jadi perlu diingat, kalau Anda takutnya lupa, misalnya ini Anda udah punya nih laptop ya kan, terus suatu nanti ya Anda nih menjadi dosen kah atau Anda menjadi guru yang bertalenta banyak karya ilmiahnya ya, Anda sudah banyak nih referensinya, maka ini harus dijaga supaya nggak capek lagi. Dari mana? Aku kayaknya dari dulu waktu aku mahasiswa nih ada nih referensi, tapi kok nggak ingat ya di mana? Aduh, pening kepalaku. Bisa Anda mencarinya di email Anda masing-masing. Nah, itu ada solusinya kenapa harus menggunakan email aktif, biar Anda bisa memasukkan pada visi lain dan supaya bisa terinput kembali apa yang pernah Anda masukkan pada waktu sekarang ini ya. Jadi saudara, itu dia manfaatnya. Selanjutnya ya, setelah Anda melakukan instalasi dari Mendeley-nya ya, sehingga selesai lah ya, biasa kayak next selesai ya. Kemudian jangan lupa setelah Anda berhasil untuk seperti ini tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya seperti ini ya, misalnya ya seperti ini tampilan awalnya kosong masih. Pastikan Anda sudah menginstalnya ke MS Word, yaitu klik tools ya. Lihat semua, lihat. Oke, share screen terlebih dahulu ya. Lihat ya, ini saya klik tools, setelah itu install MS Word plugin. Ya, ini memudahkan Anda agar Anda bisa menginputnya ke dalam Microsoft Word Anda. Ya, nanti seperti ini tampilannya. Jika belum terinstall, ya, jika belum terinstall maka di bagian reference ini masih kosong, ya, tidak ada citasinya. Itu dia. Tapi kalau sudah terinstall seperti tadi, ada klik install MS Word plugin, maka otomatis dia sudah memiliki lambang Mendeley-nya seperti yang ada di layar ini. Oke ya. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya, itu cara pertama yang sangat mudah saya kira. Yang kedua, saya ingin memberikan
teknik bagaimana menginput ya, menginput. Bagaimana cara kita menginput file untuk di Mendeley? Caranya yang pertama Anda bisa search misalnya di Google Classroom, Google Scholar ya, Google Scholar ya. Karena ini manfaatnya nanti Google Scholar seperti ini tampilan penuh saya Google Scholar-nya ya. Dosen-dosen Anda, sinilah manfaat nanti apa sih tujuannya, kenapa sih apa sih tujuannya Mendeley itu harus dimiliki, harus dikuasai oleh mahasiswa agar ya karya-karya dosen itu bisa Anda masukkan dalam karya ilmiah Anda, dan jika karya Anda terpublikasi maka secara otomatis memberikan dampak kepada tingkat citasi dosen Anda dan juga kualitas luaran ataupun kualitas karya ilmiah dari kampus kita ya. Jadi seperti yang disampaikan di Sinta ini ya, ini adalah tampilan Sinta kampus kita ya. Ini yang mempengaruhi bagaimana kualitas dari kampus kita ya, apakah dia bisa meningkat terus atau menurun seperti ini ya. Tahun 2021 masih menurun nih, tapi kalau nanti banyak yang melakukan apa namanya ya, kegiatan luaran ataupun dia nanti bisa memasukkan karya dosennya, maka secara otomatis akan memberikan dampak yang positif terhadap kualitas tulisan ataupun kualitas akademik para dosennya, seperti tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan punya saya ya. Ya, mungkin saya masuk lagi. Ini. Oke. Apa katanya ini? Oke, saya masuk. Ya, sini akan terlihat nanti ya data di Google Scholar, bagaimana kualitas kita bisa diperhitungkan ataupun dikutip oleh karya-karya ilmiah lain yang terpublikasi, saudara sekalian. Itu dia manfaatnya ya. Lanjut, kita bagaimana sih menginput artikelnya ataupun referensinya ke dalam Mendeley ya. Anda bisa melalui Google Scholar seperti tampilan ini ya, Google Scholar seperti ini ya. Cari aja nama karya dosennya, misalnya Khairul Usman ya, akan muncul di Google Scholar itu karya-karya dosen kalian ya. Terserah siapapun yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah Anda. Bisa pilih salah satu ya, misalnya di ini, Anda mengambil yang ini ya. Bisa dengan cara ringkas ya, Anda tanda kutip di sini, klik saja. Setelah itu refman. Anda klik refman, maka dia akan secara otomatis nanti terdownload di bagian sini. Setelah itu tahan, masukkan ke dalam aplikasi Mendeley yang sudah Anda miliki. Lepaskan, maka secara otomatis sudah ada di sini ya. Tapi untuk meyakinkan apakah isinya benar atau tidak, maka bisa dengan Anda mendownloadnya terlebih dahulu ya. Mendownloadnya terlebih dahulu. Klik sekali ya. Bisa melihatnya langsung atau mendownloadnya di sini. File PDF. Ya. Satu di-download selesai. Ya. Oke, kemudian itu cara yang pertama ya. Cara kedua, Anda punya file, Anda ingin memasukkannya ya. Maka bisa dengan cara ya, file yang sudah Anda sediakan di foldernya ya, bisa Anda tahan dan juga masukkan ke dalam Mendeley yang sudah Anda sediakan. Lepaskan. Ya. Ini pasti sama ya. Kenapa ya? Tadi kan karena kita dengan file yang sama, maka kita perlu memeriksa kembali betul atau tidak nih yang file tadi. Maka kita buka terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya ya. Ini kita cek, Pak, ini kok hilang Pak di sebelah ini. Lihat ini ada tanda panah, geser aja tanda panahnya di sini.
untuk mengeditnya ya. Ya, klik 2 kali bisa ya. Pak, di sini judulnya tertulis 24-02. Salah, berarti salah. Maka kita harus perbaikinya dengan judul yang sesuai seperti ini. Apa itu? Pengaruh model pembelajaran dan tingkat koordinasi mata tangan terhadap hasil belajar bola basket ya. Jadi itu dia. Namanya apakah sudah benar? Namanya masih salah ya. Kita cek salah Pak. Jadi siapa? Khairul Usman. Saudara sekalian, dalam menulis, dalam memasukkan autor itu biasanya nama akhir itu harus di awal ya. Nama akhir harus di awal. Maka caranya boleh Pak kita klik nama akhir, boleh Pak, boleh nggak kita klik nama-nama, boleh, klik aja enter, otomatis akan dia posisikan namanya itu yang tadinya di akhir jadi di awal, yaitu dia. Terus Suikardi, enter aja lagi. Setelah itu adalah Hari Pramono, enter, selesai saudara sekalian, sudah jadi. Apa nama jurnalnya? Perhatikan nama jurnalnya apa? Journal of Physical Education. Physical Education ya, and Sport. Oke, udah ya. Maka udah selesai semua. Maka harus perhatikan apa yang menjadi item agar itu bisa diinput dalam terpustaka. Maka yang harus ingat adalah yang pertama itu harus ada title-nya, judulnya, harus ada autornya ya, penulisnya, harus ada name jurnalnya, nama jurnalnya, year, tahun, volume, isu, dan juga page ya atau halaman. Ini yang harus diinput. Sehingga inilah nanti yang akan masuk ke dalam daftar pustaka yang sudah Anda buat ya, saudara sekalian. Ya, kemudian boleh nggak kita masukkan dengan teknik lain? Mungkin ya, gaya Anda menuliskan itu Anda punya karya membuat artikel ya, skripsi, Anda punya judul, pasti kan Anda cari kata kuncinya apa, selanjutnya Anda cari artikelnya yang sesuai dengan pembahasan Anda. Maka caranya itu ya bisa saja Anda mengoleksi dulu banyak buku, mengoleksi banyak jurnal, sehingga nanti Anda tinggal memasukkannya saja. Maka mudah, bisa dengan masukkan dengan cara folder ya. Insert, add folder. Nah, di mana disimpan folder tadi? Carilah misalnya di D ya, di D. Setelah itu saya nyimpannya di ini ya, BKD, Unimed, program hits. Saya cari di sini mendelik karena udah saya siapkan ya, bisa untuk skripsi ini ya, udah saya siapkan jurnal-jurnal. Masukkan, maka serta otomatis dia akan langsung masuk semuanya di sini. Perlu diperhatikan lebih baik memang harus di diketik dilihat apakah sudah sesuai atau belum nama-namanya, ya kan? Itu dia. Jadi saudara sekalian, itulah teknik bagaimana kita mengimport artikelnya atau buku. Buku bisa, buku sama seperti halnya bisa Anda masukkan melalui file ya, atau seperti ini, saya punya koleksi buku. Ini bukunya saya mau masukkan ini ya, tahan saja. Setelah itu masukkan ke dalam mendelenya. Oke, saudara sekalian, secara otomatis dia akan nanti tersimpan di mendelenya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, mungkin ini ada penjelasan kedua ya. Penjelasan kedua tadi saya kira sudah saya jelaskan ya. Ini mungkin lebih mantap lagi. Bagaimana Anda bisa menguasai mendeley ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Cara inputnya juga bisa menggunakan DOI seperti yang saya sudah tampilkan di awal tadi ya. Bagaimana tekniknya, Anda buka dulu rujukan Unimed lebih baik dari sini ya, karena di sinilah karya-karya dosen banyak ataupun yang berlangganan. Setelah itu Anda sudah pilih tadi artikelnya, ini ada link DOI-nya, klik aja, copy aja DOI-nya. Setelah itu Anda masukkan secara manual ya. Setelah itu tadi artikel sudah pas, ada di sini DOI.
Kalau belum tercopy kita ulangi ya. Iya. Copy. Setelah itu paste ya. Setelah itu search di sini ya, ada tanda kaca pembesar. Masuk di sini udah sesuai ya, sangat memudahkan juga bagaimana kita bisa inputnya. Setelah itu save. Oke, udah tersimpan. Itulah teknik-teknik menginput data ke dalam Mendeley. Yang kedua, bagaimana cara masukin ke karya ilmiah kita ya. Saya ulangi lagi ya penjelasan kita tadi, misalnya Anda sudah di latar belakang Anda membuat satu pendapat atau definisi ya. Nah, ini saya ulangi, ini saya bolkan biar gampang. Ini bisa tulisan Anda yang mau Anda yang sudah Anda kutip. Lebih baik pengutipan itu ya tidak langsung kutip semuanya copy paste, tapi Anda baca terlebih dahulu, setelah itu Anda ingat dan Anda pahami dan tuangkanlah menggunakan bahasa Anda. Silakan Anda untuk mulai mengetik isi dari teori tersebut. Dan siapa ingat namanya? Oke, kita masukkan namanya tadi. Misalnya Khairul Usman ya, insert Khairul Usman ya, karyanya Khairul Usman ya, klik aja di sini. Khairul Usman ya, oke, masuk sini otomatis ya. Caranya agar dia mengetahui apakah Mendeley atau tidak, maka klik aja di bagian ini. Kalau ada tanda hitamnya maka dia sudah menggunakan Mendeley. Pak, tapi di pedoman kami menggunakan halaman. Boleh. Manual saja, masuk. Posisikan kursornya di bagian yang sudah ditetapkan ya. Misalnya di sini ya, halaman 12.2. Udah. Muncul seperti ini, keep manual editing karena itu adalah tanda informasi apakah Anda yakin untuk mengeditnya secara manual atau tidak ya. Dan seterusnya tadi seperti itu ada saya sampaikan ya, cara pengutipannya boleh lebih dari satu orang juga ya, ada 2 tulisan di sini. Maka itulah cara pengutipannya ya. Jadi disinilah yang diharapkan karya-karya dosen Anda itu bisa masuk ke dalam karya ilmiah ya. Terus bagaimana tahap akhirnya? Kan daftar pustaka ya. Maka nggak usah ini bisa meringkas kerja Anda ya dengan cara, karena tadi Anda sudah mengimportnya dengan menggunakan Mendeley, sekarang sudah ada namanya insert bibliografi, klik saja. Ya, letakkan kursor di sini sesuai dengan tempat yang Anda inginkan, insert bibliografi, serta otomatis dia akan menyesuaikan artikel yang sudah Anda input ataupun buku yang sudah Anda masukkan sebagai referensi ya. Ini buktinya kalau menggunakan Mendeley dia ada tanda hitam di tulisan-tulisannya. Rapikan, lebih baik dirapikan. Setelah itu sesuaikan dengan formatnya. Biasanya kalau di VIP menggunakan istilah apa atau American Physiological Association, maka ini sudah sesuai, kita klik saja. Oke, seperti ini dia formatnya. Tapi kalau mau format yang lain sesuai dengan pedoman buku yang lain, misalnya Anda membuat penelitian ya, modelnya diminta IEEE ya, IEEE, maka seperti inilah bentuk khususnya. Jadi itulah pilihan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dari pedoman dan Mendeley sudah menyesuaikannya. Jadi Mendeley ini ada rekomendasi bukan hanya lokal tapi juga dia untuk internasional ya, itu dia. Oke, saudara sekalian, itulah dia teknik menggunakan Mendeley ya. Ini penjelasan yang kedua. Mudah-mudahan makin paham ya dan menjelaskannya. Untuk itu saya ingin mengembalikan pada forum, ada yang bertanya, saya persilakan. Udah paham? Paham, Pak. Oh, Pak. nanti silakan dipraktekkan. Jika Anda ingin memulainya di rumah, silakan hubungi nomor saya. Boleh ya? Iya. Baik, Pak. Ngisi pulsanya juga boleh ya. Ngisi pulsanya boleh. Jangan ganggu-ganggu malam-malam ya, bobo ya. Oke, testimoni. Ya. Anda sudah menerima penjelasan yang kedua. Yang pertama tadi mungkin berbeda dengan yang kedua. Yang pertama tadi adalah kata kawan friendly. Yang kedua adalah formal ya. Lecture. Silakan saya minta kritik, saran, dan hasil yang Anda dapatkan dari penjelasan saya. Saya persilakan dulu. Cut Ariana Munte. Silakan, Cut. Oh, Pak. Saya, Pak. Iya, silakan. Penjelasannya sudah cukup baik, Pak. Udah gitu aja. Yang tadi kan yang penjelasan pertama tadi, sampaikan aja natural. Yang kayak kemarin yang tadi natural aja. Siapa tadi yang ngasih apanya? Pendapatnya?
Damita. Oh ya, Damita. Iya. Silakan Damita. Penjelasan dari Bapak selama menjelaskan materi itu ya saya rasa baik Pak dan jelas, dan juga Bapak menyampaikannya dengan santai gitu Pak. Ya. Memang yang pertama yang kedua beda ya. Yang pertama nggak direkam kayaknya bebas sekali, yang kedua direkam kayaknya formal kali. Tapi itu pun saudara sekalian, saya yakin percaya Anda sudah memahaminya karena 2 kali penjelasan ya. Dan bisa mempraktekannya dan terapkan untuk skripsi Anda. Kan nggak sulit ya kan? Sangat mudah sekali saya kira. Itu dia. Terakhirlah untuk pendapatnya si Robi Julfianda Purba. Silakan. Pak, terima kasih Pak atas penjelasan dari Bapak. Menurut saya pribadi, penjelasan Bapak sudah bagus dan jelas. Jadi nanti kalau mungkin saya ada yang kurang mengerti, nanti bisa saya lihat sendiri di YouTube, Pak. Oke, saudara sekalian sudah diperingatkan melalui pesan bahwasannya waktunya sudah habis. Untuk itu, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa kembali di ruang utama dan saya tutup dengan hafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.